Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku dan bahasa. Kami telah ditebus dengan darah-Mu. Selamat karena kasih-Mu. Tiada kata untuk ungkapkan syukurku, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku mau bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Siap lidah, siap suku, siap bangsa, siap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi mohon dengan hormat, kita akan bangkit berdiri, nyatakan pujian ini dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada bangsa ini, kasih kepada sesama. Dari segala suku dan bahasa, kami telah ditebus dengan darah-Mu. Selamat karena kasih-Mu. Tiada kata untuk ungkapkan syukurku, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku mau bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Siap lidah, siap suku, siap bangsa, siap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus. Dengan kasih Tuhan, berberita firman Tuhan, silakan. Siap bangsa, siap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Siap lidah, siap suku, siap bangsa, siap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sungguh hati kami Tuhan bersyukur Engkau memilih kami ya Tuhan. Di antara sekian banyak manusia, Kau pilih kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini karena penebusan-Mu Tuhan.
karena korban-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau Tuhan serahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami ada di sini karena anugerah Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Tuhan beri kami hati ya Tuhan yang terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami bisa memahami dan kami memiliki kemampuan juga untuk melakukannya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Inilah doa kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, minggu lalu kita dengar firman Tuhan, bagaimana gereja berdoa bagi bangsa. Sehubungan dengan itu juga, ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kehidupan yang berdampak. Ya. Karena berdoa saja tidak cukup, ya. Tapi bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar berdampak ya bagi bangsa dan negeri ini. Saya akan mengajak kita membaca dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saya ingin mengajak kita membaca bergantian, Bapak Ibu bisa melihatnya. Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10, ya. Kemudian di ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10, silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai rencana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, surat Petrus, 1 Petrus ini ditujukan ya kepada jemaat atau orang-orang percaya itu yang tersebar ya di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Karena itu dikatakan bahwa kamu itu sebagai pendatang ya. Kamu sebagai pendatang dan perantau ya di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ya. Di ayat yang ke-12 tadi yang kita baca bahwa kita ini orang-orang yang ditulisin surat oleh Rasul Petrus ini dikatakan kamu itu sebagai pendatang ya di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi ya. Memang sejak peristiwa Pentakosta di mana pekerjaan Roh Kudus luar biasa, gereja Tuhan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Nah, di situ sejak peristiwa itu menimbulkan keresahan juga dari kalangan pemerintahan ya, dari kalangan orang-orang Yahudi yang berseberangan, yang tidak seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Akhirnya hal itu menimbulkan keresahan
Dan akhirnya orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, terutama kan yang Petrus itu berkhotbah di Yerusalem. Banyak orang yang bertobat. Ya, sehari Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Itu di Yerusalem. Ya. Kemudian itu yang menimbulkan banyak keresahan. Akhirnya orang-orang percaya itu ditekan, dianiaya ya, sedemikian rupa oleh pemerintahan Romawi dan oleh orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Ya. Sehingga mereka harus melarikan diri, berpencar. Ya, ke tempat-tempat ya di Asia, di seluruh Asia itu mencari tempat-tempat aman. Dan di tempat-tempat itulah yang dikatakan di 1 Petrus 1 untuk mereka itu ada tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, di Bitinia, dan mereka tinggal di situ sebagai pendatang. Ya. Dan Rasul Petrus yang ada di Yerusalem mengirimkan surat 1 Petrus ini kepada orang-orang yang ada di perantauan itu. Kaum mereka yang tersebar di sana, tujuannya adalah untuk menguatkan orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan yang berat ya oleh pemerintahan Romawi. Mereka masih dikejar-kejar ya. Mereka harus berlari ya tempat-tempat awan. Mereka mengalami penganiayaan ya terutama di bawah pemerintahan Kaisar Nero di tahun ke-70-an. Nah, selain itu surat itu juga untuk ya menasehatkan bagaimana mereka berperilaku. Karena mereka tinggal di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi ya, dan mereka yang dahulunya juga orang-orang Yahudi ya, tetapi seperti di ayat yang ke-9, kamu ini sekarang ini bangsa pilihan. Ya. Imamat yang berkerajaan, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Kamu dulu bukan umat, ya. Tetapi sekarang sudah menjadi umat. Ya. Jadi mereka harus menunjukkan kehidupan yang berbeda. Di mana mereka harus hidup sebagai hamba Allah ya, untuk menjadi berkat di mana mereka tinggal, di mana mereka berada. Rasul Petrus mengingatkan supaya mereka itu menjadi berkat. Nah, ayat ini, ayat surat 1 Petrus yang kita baca tadi, itu juga berlaku bagi kita. Ya. Berlaku bagi kita bahwa kita sama seperti mereka. Ya. Yang dipanggil, yang dipilih, dan jangan lagi hidup ya, sama seperti kehidupan yang lama. Bangsa Yahudi ketika orang yang belum percaya ya, mereka itu memiliki mereka memiliki ego yang cukup tinggi dan mereka itu merasa keturunan Abraham ya, dan merasa lebih superior ya, dan memandang rendah ya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini yang tidak dikehendaki oleh Petrus, dan karena itu Rasul Petrus mengingatkan supaya kamu sekarang ini hidup ya bukan sebagai orang-orang Yahudi yang dahulu, secara kebangsaan mereka tetap Yahudi. Tapi kamu ini ditekankan, kamu ini sekarang bangsa yang terpilih pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, yang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kita yang menjadi bagian ya dari kerajaan Allah karena korban penebusan Kristus itu, maka nasihat ini juga penting bagi kita. Sebagai warga kerajaan Allah yang kita juga hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan bahwa kewargaan kita itu adalah dari surga. Di 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan bahwa kita ini menumpang di dunia. Ya, kita ini menumpang di dunia. Ya. Jadi kita ini sebagai pendatang juga sama seperti orang-orang yang dikirimin surat oleh Rasul Petrus pada zaman itu. Ya, sebagai orang-orang yang hidup ya di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, dan kita juga sebagai warga kerajaan Allah sekalipun secara dunia di mana kita hidup di dunia ini kita adalah warga negara Indonesia, tetapi kita memiliki kehidupan rohani, kehidupan di alam roh yang berbeda, harus berbeda. Ya. Jadi nasihat ini penting bagi kita untuk menjadi berkat. Nah, sehubungan dengan khotbah yang disampaikan Bapak Gembala ya, minggu lalu, ya, saya rindu menyampaikan bahwa bagaimana kita ini harus hidup ya, menjadi
kehidupan kita ini harus berdampak, ya, harus memberi dampak. Ada sebuah ungkapan, ya, saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan mengatakan kehidupan kita ini tidak akan berarti apa-apa sekalipun kita mungkin memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan di dunia ini, ya, memiliki kekayaan. Kalau tidak berdampak kepada orang lain, ya, berdampak bukan dalam arti ya kita bisa bisa. Kalau kita ini kan makhluk sosial, kita tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Nah, masing-masing orang ini saling mempengaruhi. Nah, tetapi pengaruh seperti apa? Ya, apakah sekedar kita bekerja, kita punya bawahan, ya, sekedar berdampak ya sebagai seorang pimpinan dengan bawahan, atau kita berdampak hanya sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi kita harus memiliki dampak yang benar-benar berarti, yang bisa membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Doa penting, kita harus berdoa. Bapak Ibu masih berdoa bagi bangsa dan negeri kita? Amin. Ya, doa setiap hari, doakan bangsa kita, negeri kita ini. Ya, jadi, tapi selain itu mari kita, kehidupan kita menjadi berdampak. Dan sebelum kehidupan kita ini menjadi berdampak, kita harus waspada dengan kehidupan di zaman now. Ya, istilahnya sekarang, istilah gaulnya di zaman now. Ya, zaman now ini zaman apa? Ya, ada istilah zaman postmodern. Ya, saya tidak akan ingin menjelaskan zaman postmodern karena ternyata ya setelah saya searching, saya pelajari pengertian postmodern ini bukan pengertian yang sederhana. Saya pikir dulu postmodern ini ya zaman-zaman modern, zaman kekinian, zaman now. Ya ternyata pengertiannya itu pengertiannya itu sangat dalam, rumit gitu ya. Jadi saya tidak mau membuat Bapak Ibu rumit, saya juga tidak mau rumit ya, karena cukup rumit memahami tentang zaman postmodern. Ya, saya istilahkan aja zaman now ya, zaman sekarang. Nah, apa yang harus kita waspadai di zaman sekarang? Zaman sekarang ini yang harus kita waspadai, bahwa zaman sekarang ini zaman serba gampang dan cepat. Zaman serba instan. Ya, ini tentu dampak dari kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Ya, semua serba gampang. Ya. Sehingga akhirnya membuat orang itu hanya berfokus kepada kenyamanan, kemudahan, semua yang reasonable, ya, yang masuk di akal. Ya, apalagi anak-anak muda, ya, apa yang tidak masuk di akal, ya, mereka abaikan. Ya. Banyak orang di zaman now ini berfokus pada kenyamanan, ya, pada kemudahan. Ya, karena memang segala sesuatunya sekarang ini menjadi jauh lebih mudah ya dibandingkan 20-30 tahun yang lalu. Ya, di bidang apapun, ya, di bidang apapun itu lebih mudah memang. Nah, itu membuat orang akhirnya semuanya ingin menjadi serba mudah. Berfokus kepada kenyamanan, kemudahan, semua yang bisa masuk akal, ya, tidak mau mikir yang rumit-rumit, ya, yang di luar kemampuan, yang di luar akal, ya, mereka tidak mau. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Bukan berarti kita lalu cari sulit, enggak. Ya, kita bersyukur buat berbagai macam kemudahan. Ya, di bidang apa saja, telekomunikasi, di bidang komunikasi, bidang transportasi, di bidang produksi, ya, di bidang pendidikan, kesehatan, ya, semuanya itu serba lebih canggih ya daripada berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ya. Nah, tapi ada dampak negatifnya, dampak negatif ya dari zaman yang serba gampang ini ya, bahwa orang itu lebih suka konsumtif daripada produktif. Ya, lebih suka mendapatkan ya daripada menghasilkan. Ya. Lebih suka segala sesuatu yang mudah didapat ya daripada harus menghasilkan. Ya, jadi lebih konsumtif daripada produktif. Ya. Bisa dipahami ya, ya, apa-apa gampang udah makan. Waduh, kalau saya jalan ini kan jarang keluar juga ya. Mau jalan di sepanjang
di sepanjang belakang sini tuh ya, aduh orang jual makanan itu berjejer terus ya. Ya gampang mau cari makan, orang lebih milih beli ya daripada bikin sendiri. Ribet, belum belanjanya, belum ngeracik bumbunya, ya belum cuci-cuci piringnya, cuci-cuci perabotannya, ya lebih mudah ya, lebih gampang konsumtif daripada produktif ya. Ini dampak ya. Kenapa dikatakan ya ini tidak sepenuhnya negatif sih. Nah, tetapi kalau dalam hal-hal yang oke lah, yang bisa lebih praktis ya kenapa tidak gitu loh, kenapa tidak? Ya tetapi ada banyak orang akhirnya tidak produktif ya, tidak produktif. Ya karena apa? Ya dicari gampangnya saja. Karena untuk produktif itu butuh modal yang lebih daripada orang konsumtif. Konsumtif tinggal apa? Tinggal dapat, tinggal cari, ya punya uang tinggal beli. Ya produktif mungkin butuh modal, butuh pengetahuan dan sebagainya. Ya, ini dampak negatifnya. Ya kemudian gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme ini sederhananya saja, saya tidak ingin ngajak kita rumit-rumit ya. Yaitu gaya hidup mencari kenikmatan, kenyamanan, ya bahkan kemewahan. Ya, bahkan untuk untuk mengatasi mungkin dalam kehidupan yang mengalami tidak enak, penderitaan, sekalipun berusaha diimbangi atau berusaha ditutupi ya dengan gaya hidup hedon ya, untuk supaya bisa menikmati ya kenyamanan, menggantikan mungkin dalam keadaan susah ya, ekonomi juga mungkin dalam keadaan susah, tapi ya gaya hidup hedon ini mengabaikan itu semuanya, lebih baik mencari kenikmatan, kenyamanan, ya, bahkan kemewahan. Ya, tentu ini ada banyak hal yang mempengaruhi, ya, tawaran-tawaran, iklan yang berseliweran ya di medsos kita, ya, buka Facebook, ya, keluar Shopee, ya, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi. Dan pengaruh juga pemenuhan keinginan, pengaruh pemenuhan gengsi, penampilan. Ya, ini yang dampak yang negatif dari gaya hidup zaman muda sekarang ini. Dan itu semua juga dipengaruhi oleh kemudahan transaksi. Nah, serba gampang. Ya, mau beli apa-apa wis gak usah ruwet-ruwet sekarang. Sekarang mau cari apa, ya tinggal cari di online, ada semuanya. Ya, daripada ribet ya, kalau mau ke Diva masih ribet jalan ke sana ya, masih ribet cari-cari di mana ya, tinggal online ya. Itu semua ya membuat orang itu memiliki gaya hidup ya hedon ya, dengan berbagai macam hal-hal yang menarik ya. Kadang enggak butuh ya ngelihat, kok bagus ya tasnya ini, kok bagus ya baju ini ya, padahal nggak butuh. Ya. Tapi gaya hidup kenikmatan, ya, menikmati kenikmatan, ya itu menjadi gaya hidup. Ya. Kenyamanan diri itu menjadi tujuan, ya, yang menyatukan. Ya. Jadi segalanya itu yang penting harus membuat nyaman. Ya. Sekolah, ya untuk cari kenyamanan juga ya di dalam bidang apapun ya, dan satu-satunya hal yang menjadi berarti itu kenyamanan hidup ya. Yang dikejar-kejar itu kenyamanan hidup ya. Ini gaya hidup di zaman now ya. Itu menjadi hal yang maksudnya tidak sepenuhnya gitu ya, kita tuh tidak boleh menikmati kenikmatan hidup, tentu tidak ya. Tetapi kalau itu menjadi hal yang harus dan menjadi tujuan kita, ya, itu yang salah. Ya. Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya, barang siapa mau jadi muridnya Tuhan, dia harus pikul salib, ya, menyangkal dirinya, menyangkal keinginannya, dan ikut aku. Jadi gaya hidup seperti ini bukan gaya hidup mengikut Kristus. Ya. Karena mengikut Kristus, ya, harus pikul salib, menyangkal keinginan sendiri. Ya. Kita masih punya keinginan daging, itu yang harus kita sangkali. Ya. Sehingga gaya hidup seperti ini bukan gaya hidup orang-orang warga kerajaan Allah yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian apa yang perlu diwaspadai? Antroposentris. Ya.
ya, berpusat kepada diri sendiri, pokoknya harus ya dirinya sendiri yang diperhatikan, yang disenangkan, ya yang pokoknya berpusat pada diri sendiri dalam segala aspek kehidupannya. Ya. Ada istilah ya, FOMO, fear of missing out. Ya, ini rasa takut tertinggal, ya, tertinggal sesuatu yang baru, tertinggal berita, tertinggal tren, tertinggal mode dan lain-lain. Ya, ini istilah zaman sekarang, ya, FOMO. Ya, coba searching di Google, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ya, takut ketinggalan. Ya, ini luar biasa. Ya, apa pengaruh ya daripada dunia zaman now ini? Akhirnya orang yang fear of missing out, takut ketinggalan, ya itu menjadi apa? Tidak bisa lepas dari gadget, ya, lebih peduli dan suka ya dengan medsos ya daripada kehidupan nyata. Ya. Lebih suka dengan medsos daripada kehidupan nyata. Ya. Banyak hal ya yang ditawarkan, ditawarkan itu atau banyak hal yang bisa dilihat di dunia yang di medsos atau di gadget itu hal-hal yang maya, yang bukan fakta, itu menjadi hal yang kita sukai. Ya. Kemudian lebih apa ya, selalu ingin tahu, kepo, ya, kepo, suka tiap hari kerjaannya tuh lihat statusnya orang gitu. Ayo siapa yang gitu ya, ada yang gitu kali ya. Saya kadang juga ya gitu ya. Tapi ya enggak terus-terusan gitu ya. Ada orang yang kepo sama statusnya orang gitu ya. Nah, selalu ingin tahu kehidupan orang lain ya. Tidak dapat mengontrol keuangan demi tidak ketinggalan zaman. Ya, udah nggak bisa ngontrol. Ya. Pokoknya nggak mau ketinggalan zaman. Takut ya, takut ketinggalan zaman. Ya, takut ketinggalan berita, takut ketinggalan ini. Ya itu sehingga dampaknya memberi dampak addiction. Ya. Hasrat hati yang tidak terkendali, kecanduan. Ya, kecanduan ini bukan cuma kecanduan obat-obat terlarang, ya, kecanduan narkoba, ya. Ada orang yang kecanduan belanja, ya. Ada orang yang juga menjadi kecanduan kecanduan untuk bagaimana mendapatkan uang, istilahnya workaholic. Ada orang yang shopaholic, ya, menjadi kecanduan, aholic, ya istilahnya aholic, kecanduan, ya. Kemudian kelelahan mental, ya, capek. Ya Bapak Ibu sesungguhnya ya stres, depresi, ya krisis ekonomi, ya karena gaya-gaya hidup seperti itu. Ya takut ketinggalan zaman, ya orang lain punya apa, ya saya harus, ya orang itu teman itu apa ya yang baru yang dipunyai, kepo, kepengen tahu, ya selalu ingin tahu orang lain, ya. Karena takut dirinya tidak bisa menyamai, ya itu gaya hidup FOMO sekarang ini terjadi, ya tidak hanya di kalangan muda, saya rasa ya juga di kalangan di semua kalangan ya, gaya hidup seperti ini. Ya. Kemudian ada gaya hidup lagi YOLO, saya pernah singgung ini, ya you only live once, ya kamu hanya hidup satu kali, ya. Kamu hanya hidup satu kali. Ya. Dan ini bukan sebatas bahasa gaul atau slogan ya, tetapi berdampak kepada perilaku bahkan menjadi gaya hidup. Ada orang yang memiliki gaya hidup YOLO karena berprinsip bahwa hidup hanya satu kali. Ya, ada dampak positifnya, hidup hanya satu kali ini ya dia akan menggunakan waktu dengan bijak. Seperti Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Gunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, hiduplah menurut kehendak Tuhan, jangan bodoh. Ya, melakukan hal-hal yang baik, yang berguna dan memuliakan Tuhan. Ya, janganlah kamu bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Ya, ini ada dampak positifnya gaya hidup YOLO yang diartikan dengan benar. Ya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali. Ya, ini dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya banyak. Ya, hidup hanya sekali, ya. Yang penting now and here, ya. Yang penting sekarang dan di sini. Tidak mikir nanti di kekekalan, tidak mikir nanti masa depan. Yang penting sekarang, yang penting hari ini. Ya.
dan akhirnya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan, meskipun konyol, meskipun berbahaya, yang penting happy. Ya. Ini gaya hidup YOLO. Ya. Karena pengaruh prinsip hidup hanya sekali, nikmati dunia ini. Memang Tuhan menciptakan dunia, ya segalanya itu ya untuk kita nikmati gitu. Tapi bukan gaya hidup yang antroposentris tadi, yang berpusat kepada diri sendiri untuk kesenangan diri sendiri. Ya sehingga menimbulkan dampak-dampak yang negatif tadi itu. Jadi mari Bapak Ibu kita perhatikan ya gaya hidup kita. Ya. Nah, YOLO ini sampai ada sinetronnya, ada drama serinya ya di TV. Ketika pertama saya searching tentang YOLO ini, yang keluar itu drama seri ya. Ada drama serinya di TV ya, baru rilis itu bulan Juni yang lalu ya. Jangan tanya ya ceritanya apa ya, saya enggak nonton sinetronnya ya. Cuma saya baca sinopsisnya itu tentang seorang yang divonis umurnya tidak lama. Ya, lalu dia melakukan banyak hal yang dulunya tidak pernah dia lakukan. Ya, demi mengejar waktu ya yang singkat yang divonis oleh dokter, akhirnya dia melakukan banyak hal, bahkan yang membahayakan. Itu saya baca sekedar sinopsisnya. Kelanjutan ceritanya apa? Ya jangan tanya, saya enggak tahu, saya enggak nonton ya, karena saya enggak suka nonton sinetron, enggak suka nonton drama-drama seri ya. Itulah gaya hidup ya akhirnya berdampak hal yang negatif ya. Ada sebuah quote, mungkin Bapak Ibu pernah dapat ini ya. Ini dituliskan sebagai di atasnya itu sebenarnya ada judul namanya Wise Snoopy ya, Snoopy yang bijak ya. Snoopy ini ya tokoh anjing pemburu ya dalam serial komik ya, baik komik serial TV. Ya, jangan tanya juga ya apa ceritanya Snoopy, saya juga enggak tahu, baru tahu kemarin ya, baru searching ya tentang Snoopy ini. Ya pertama ya saya cuma upload saya ingin sampaikan ini, tapi tak pikir saya ini juga harus tahu apa Snoopy itu ya, baru tahu kemarin. Oh Snoopy itu ini ya, sering dengar sih ya. Di Wise Snoopy ini dikatakan ya yang di sampingnya itu saya enggak tahu itu karakter apa ya, saya enggak berusaha cari tahu juga ya. Mengatakan bahwa we only live once. Ya. Kita hanya hidup satu kali. Ya, nih. Dia mengatakan kepada Snoopy, ya kita hanya hidup satu kali. Ya. Lalu Snoopy menjawab, salah. Ya. Kita mati satu kali, kita hidup setiap hari. Ya, ini memang yang benar. Ya, ini makanya dikatakan quote ini Wise Snoopy, Snoopy yang bijak. Ya. Lalu dikaitkan dengan kehidupan kita di dalam Kristus, ya memang benar. Ya. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6, ya, bahwa siapa yang dibangkitkan, walaupun secara tubuh mati, kita mati satu kali tubuh kita, kemudian kita dibangkitkan, ya kita tidak akan mengalami kematian kedua yang kekal selama-lamanya. Ya, karena kematian yang pertama cukup, kematian tubuh, kemudian kita dibangkitkan dan kita hidup kekal selama-lamanya. Ya, cuman di sini hanya ditulis ya we live every day, kita hidup setiap hari. Ya, sampai di kekekalan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus gitu ya. Entah siapa yang membuat quote ini, apakah dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan ya atau tidak ya. Nah, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan ya bisa dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa memang kita Wahyu 20 ada dikatakan bahwa kematian yang kedua ya tidak lagi berlaku atas kita. Berarti kita cuma mati satu kali ya. Secara tubuh kita mati, kita dibangkitkan, kita menikmati hidup yang kekal. Sekarang pun sebelum kita mengalami kematian tubuh ya, kita sudah mati dari dosa ya, dan kita hidup bagi Allah. Amin. Ya, kita bukan orang-orang yang menuju kepada kematian, tapi kita adalah orang-orang yang menuju kepada kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Ya. Nah ini bahaya ya daripada kehidupan di zaman now. Ya. Dan minggu lalu
kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bapak Gembala tentang dunia yang jahat, ya. Bapak Gembala minggu yang lalu, dunia yang jahat di semua bidang pendidikan, bidang hukum, ya, keamanan, ya, ini sudah dibahas minggu lalu, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu masih ingat itu, ya. Ya. Nah, kemudian kita melihat apalagi bahaya di dalam zaman now. Ini bahaya terhadap kekristenan. Bahaya terhadap kekristenan, kehidupan liberalisme, ya. Gaya hidup ini saya istilahkan sederhana saja, ya. Enggak bahas teori tentang liberalis yang cukup panjang, tapi saya ambil gampangnya saja, gaya hidup bebas, ya. Anugerah tanpa kebenaran, ya. Wah, kasih karunia, ya. Akhirnya ada teologi hyper, ya, hyper grace, hyper Calvinis itu, ya, yang hanya mengandalkan anugerah, ya. Nah, sudah, pokoknya kita sudah kasih karunia, semuanya kasih karunia, akhirnya hidup bebas, ya, karena anugerah Tuhan. Ini gaya hidup liberalis. Ini ancaman terhadap kekristenan. Tentu ini bukan hanya zaman now, ini sudah sejak zaman ribuan tahun yang lalu juga, ya. Legalisme, ini kebalikannya, bahwa kekristenan itu hanya sekumpulan aturan-aturan, ya. Lalu mereka menjadi terikat, terbelenggu dengan hukum, ya. Wah, ini takut, ya. Bukan hanya di kekristenan, ada yang menganggap juga kehidupan beragama, ya, di agama yang lain, bahwa mereka terikat dengan hukum, ya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak liberalisme, kita tidak legalisme juga, tapi kita hidup dalam kasih karunia yang memerdekakan kita dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, gitu, ya. Nah, kemudian gaya hidup moralisme, yang penting bermoral, ya. Yang penting bermoral. Injil itu hanya sekedar berita, ya. Pokoknya hidupnya bermoral, tidak menyakiti orang, ya, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, tidak berbuat jahat, cukup, ya. Itu gaya hidup moralisme, ya. Ternyata kebenaran seperti itu tidak cukup, ya. Karena sekalipun kita hidup baik, ya, kalau hidup kita yang lama tidak ditebus oleh darah Yesus Kristus, kebaikan kita, moral kita hanya sebatas bahkan seperti kain kotor, kata kitab Yesaya mengatakan. Kebenaran manusia, ini kebenaran loh, ya. Apalagi kejahatan, kebenaran manusia itu seperti kain kotor, ya. Jadi moralisme ini gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Bermoral harus, ya. Tapi bermoral seperti apa? Bermoral yang dilandasi oleh kasih. Moralisme yang dihidupi oleh orang-orang di luar Kristen, ya, mereka bermoral tapi kita tidak pernah tahu landasannya apa, ya. Mereka berbuat itu karena apa, ya? Karena takut nanti di kehidupan yang akan datang mereka bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih rendah, ya. Karena mereka takut dikutuk, ya. Atau mereka melakukan itu semua untuk kepentingan pribadi, ya. Saya tidak mau menyakiti supaya saya tidak disakiti, bisa terjadi seperti itu, ya. Dan ini hal-hal yang bertentangan dengan kekristenan, ya. Kemudian ini yang berbahaya lagi, relativisme. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, termasuk Allah dan firman-Nya, ya. Itu dianggap tidak ada yang mutlak. Bahkan dikatakan semua bisa menjadi Allah, ya. Ini saya ambil sederhananya, kalau mau belajar, ya, silahkan belajar, ya. Sangat terbuka bagi kita kesempatan untuk belajar bagaimana relativisme ini. Ya, semua agama sama, ya. Tidak ada nilai-nilai yang kekal, ya. Banyak jalan menuju ke Roma, artinya banyak jalan ke surga. Yesus hanya salah satu, ya, jalan keselamatan. Ya, ini yang sesat, ya. Ada banyak jalan ke Roma, tidak, ya. Tidak semua, ya, agama itu membawa ke surga yang sama dengan surga kita, ya.
surganya orang Buddha yang mereka sebut nirwana, ya, itu ternyata berbeda dengan surga kita. Ya, nirwana itu hanya sebuah keadaan, ya. Di Buddha itu nirwana itu sebuah keadaan di mana manusia itu tidak punya keinginan lagi. Ini yang akan mereka capai. Nirwana seperti ini yang berusaha mereka capai. Bagaimana manusia bisa tidak punya keinginan, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan keinginan, dengan free will, dengan kehendak bebas gitu. Ya, nah, ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan ke surga, ya. Tapi surga yang mana? Ya. Surganya orang-orang di luar Tuhan, ya, berbeda dengan surga kita. Ya. Ya, kita memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Surga yang ingin kita capai adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya, di mana ya itu kita tidak bisa bayangkan sekarang. Ya. Ada yang mengatakan bahwa surga itu ya langit bumi, langit yang baru, bumi yang baru, dunia yang baru. Ya, kita hidupnya di bumi ini. Ya. Ada yang mengatakan di bumi ini nanti dunia langit bumi baru, ya itu kerajaan 1000 tahun. Ya, hanya 1000 tahun damai di bumi. Ya, kemudian kita masuk di dalam kekekalan, di alam kekekalan, ya di mana ya enggak tahu, tetapi yang pasti ada. Ya, yang pasti ada bahwa kita akan menuju kepada hidup yang kekal, ya, melalui satu-satunya jalan. Ya. Ada minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya saya dengar khotbah, ya, dari Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan Jesus not number one. Yesus itu bukan nomor 1, ya, tetapi Yesus itu satu-satunya. Ya. Yesus bukan nomor 1, karena kalau nomor 1 berarti ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor sekian. Ya. Ya memang itu keyakinan orang lain mungkin di luar kekristenan seperti itu. Tapi bagi kita, Jesus is the only one. Percaya? Yesus hanya satu-satunya. Ya. Sering kita mengatakan, Yesus itu yang nomor 1, yang nomor 2 keluarga, yang nomor 3 pekerjaan, yang nomor 4 pelayanan, nanti ada nomor sekian. Ya. Ternyata prioritas itu enggak sepenuhnya alkitabiah gitu lah. Mungkin dalam segi di dalam hal apa yang kita lakukan gitu ya. Ya, tetapi yang benar semuanya adalah untuk Tuhan. Ya, keluarga juga harus endingnya kepada Tuhan. Ya, jadi Jesus the only one. Yesus harus satu-satunya dalam hidup kita. Nah, kalau kita ngurus keluarga itu juga untuk Tuhan. Ngurus pekerjaan fokusnya untuk Tuhan. Ya, kita pelayanan untuk Tuhan. Jadi Yesus the only one. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi jangan mungkin lagi Yesus number 1. Kalau ada number 1 berarti ada number 2, number 3, number 4. Dan seterusnya. Ya, tapi Yesus di hati kita harus satu-satunya. Apapun yang kamu juga, ayat ini sering saya kutip ya, yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ada ayat juga yang mengatakan jikalau kita hidup untuk Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita lihat, bahwa kebenaran yang sejati itu selalu eksklusif, ya, mutlak, tidak kompromi. Tadi kita nyanyikan lagu ya, tidak kompromi, ya. Itu kebenaran yang sejati, ya. Ini yang saya tulis tadi, Jesus is not number 1 but the only one. Yesus bukan nomor 1 tapi satu-satunya. Ya. Yang kemudian ada teologi sesat yang lain, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus sudah menyampaikan hal itu. Ini yang bahaya-bahaya kekristenan yang harus kita waspadai, ya. Nanti kita lihat bagian berikutnya bagaimana kita bersikap, ya. Nah, untuk itulah kita harus memiliki cara hidup yang baik, ya.
kita baca ayat di awal tadi ya, untuk menjauhkan diri dari keinginan daging ayat 11 ya. Saya tidak ingin ulangi dari 1 Petrus 2 tadi, jauhkan diri dari keinginan daging ya. Apa itu keinginan daging? Di Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Kemudian tunduk kepada lembaga pemerintah di ayat 13 dan 14 dari ayat yang kita baca awal tadi ya. Tertulis juga di dalam Roma 13 bahwa kita tunduk kepada pemerintah yang ada, karena pemerintahan itu adalah wakil Allah ya. Hidup sebagai orang merdeka di ayat yang ke-16, kelanjutan dari 1 Petrus 2 tadi yang kita baca di dalam Roma 6 ayat 18 ayat 12, Galatia 5 ayat 1. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan dari dosa, tidak sekedar dimerdekakan dari penjajahan bangsa Belanda kita merdeka, tidak, tetapi lebih daripada itu, kita sudah dimerdekakan dari dosa yang begitu membelenggu manusia. Kita juga dibebaskan dari hukum yang membelenggu manusia, dan Kristus menggantikannya dengan kasih karunia ya. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita itu cukup ya untuk kita memiliki cara hidup yang baik ya. Dan bagaimana cara hidup yang baik itu, kemudian kita adalah harus hidup ya sebagai hamba Allah ya, kemudian kita teguh berpegang kepada apa yang Tuhan mintakan ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus sudah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tadi di pujian tadi ada ya, bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri ya, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup untuk Tuhan, karena itulah dikatakan bahwa Yesus harus the only one ya. Kita hidup apapun itu, bekerja ya, berkeluarga, bermasyarakat ya, melayani ya, semua pusatnya adalah Kristus. Kristus harus menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Kita hidup bagi Tuhan. Hidup sebagai hamba Allah ya, dan teguh berpegang kepada kebenaran firman ya, pada pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak terpengaruh oleh penyesatan-penyesatan. Bahaya bagi kekristenan tidak hanya 5 tadi yang saya sebutkan, liberalisme, legalisme, moralisme, relativisme, kemudian teologi sesat. Tidak hanya itu, tapi banyak penyesatan, makin lama makin banyak ya. Dan itu kita harus teguh berpegang kepada firman dan pimpinan Roh Kudus ya, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat ya. Jangan jadi dombanya YouTube ya. Ini istilah waktu kami Mekerda, ada acara talk show bagaimana membahas ya tentang bahaya-bahaya masa kini ya. Sering banyak orang itu digembalakan oleh YouTube ya, dan tidak tahu ya itu gembala yang baik atau tidak ya. Mari kita ya tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran firman. Kita perlu bergereja, kita perlu berjemaat ya. Kita perlu ya, supaya kita bisa tergembalakan dengan baik ya. Memang terbatas ya, gembala itu juga terbatas, kami juga sangat terbatas. Kadang-kadang saya minta Tuhan tolong supaya jangan sampai ya kami ini salah gitu ya. Minta hikmat bagaimana untuk menjadi gembala yang baik, tidak mudah ya. Tapi mari kita belajar juga, kita sendiri harus belajar untuk menjadi domba yang dewasa ya, makan firman Tuhan sendiri, baca Alkitab ya. Dengar YouTube boleh, tapi kita harus selektif ya. Dengar khotbah, saya dengar ya, belajar banyak juga dari YouTube ya. Tetapi harus selektif ya, sesuai dengan kebenaran firman ya. Kalau sudah tahu tidak sesuai dengan kebenaran firman ya, saya nggak akan dengar lagi gitu ya. Jadi mari kita belajar teguh berpegang kepada kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus. Saya sangat percaya jika kita ada Roh Kudus di dalam hati kita dan kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan Roh Kudus pasti akan memimpin kita. Ya.
Karena memang Roh Kudus diberikan kepada kita ya, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, ketika kita memiliki cara hidup yang baik, maka barulah kehidupan kita ini berdampak. Ya. Apa dampaknya? Di ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ada banyak orang-orang bodoh di dunia ini, ya, bodoh tidak dalam pengertian secara kognitif, ya, tetapi bodoh seperti tertulis dalam Efesus, tidak memahami kehendak Allah. Mari kita mengalahkan kepicikan itu, ya, kejahatan, ya, bukan ya dengan pembalasan, tetapi dengan perbuatan baik. Maaf, saya minum dulu. Jadi bagaimana kita berdampak? Ya, kita menjadi orang-orang yang berdampak, ya, tidak dengan melakukan pembalasan, tidak dengan melakukan hal-hal yang negatif, tetapi mari kita membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh itu dengan kita berperilaku sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai orang-orang pilihan yang terpilih, warga kerajaan Allah. Kemudian apa dampak yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Ya, kita tidak cukup berdoa. Kita berdoa bagi pertobatan banyak jiwa, tapi kita sendiri juga harus menjadi pelaksana amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini memang waktu itu ditujukan kepada rasul-rasul. Ya, tetapi Alkitab ini sekarang ini untuk kita, rasul-rasul, masa rasul-rasul sudah lewat. Ya, siapa yang akan menjadi yang menjadi pelaksana amanat agung? Kita semua. Ya, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47, ya. Supaya kita menjadi pelaksana amanat agung. Jadi mari kita di dalam kehidupan kita di lingkup lingkup apapun di mana kita ada, marilah kita menjadi pelaksana amanat agung. Ya, kita harus memberitakan Injil. Ya, dikatakan tadi di Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini perintah bagi kita, ya, untuk kita menyampaikan berita tentang Kristus itu. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu, ya, di dalam lingkup kerja, di dalam lingkup sosial, lingkup pertemanan, tentu ada banyak ya orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya. Mari kita menjadi pemberita Injil, ya, di dalam grup-grup WA yang kita punya. Mari kita lakukan itu untuk bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, memang tidak mudah, ya, tapi mari kita sampaikan saja, ya. Soal ada Roh Kudus yang turut membantu kita memiliki niat hati yang baik. Sampaikan tentang kebenaran, sampaikan tentang firman Tuhan, sampaikan tentang berita tentang Yesus Kristus mati untuk mengampuni dosa, ya. Dan kita harus menjadi pelaksana amanat agung, ya. Memberitakan Injil atau kabar baik tidak harus ya bermodalkan pengetahuan teologi, sekalipun pengetahuan itu penting dan harus kita pelajari, ya, sesuai atau sebatas kemampuan kita harus belajar gitu, ya. Ya, tetapi kita memberitakan kabar baik, ya. Jangan mikir, aduh saya enggak punya kemampuan teologi, ya. Tidak. Tapi yang kita sampaikan modalnya itu bukan teologi, ya. Sekalipun kita harus belajar. Kalau kita punya kesempatan kita bisa, harus belajar. Tapi modalnya, dasarnya itu adalah kasih Allah yang sudah kita terima. Itu yang kita bagikan, ya. Kasih Allah yang sudah kita terima dan kasih kita kepada jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan itu loh. Itu modalnya. Kita mengasihi bahwa mereka yang tidak mengenal Injil, mereka menuju kepada kebinasaan. Dan itu kita harus punya kasih. Itu cukup modal itu. Bahwa kita sudah menerima kasih Allah. Roma 5 mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan kepada kita, ya, ketika kita percaya. Ya. Kenapa tidak kita berikan, ya, kasih itu kepada orang lain? Untuk kita terima dengan cuma-cuma, ya kan? Berikan sebagian dari kasih Allah yang sudah kita terima itu, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, ya, yang mereka bakal menuju kepada kebinasaan. Jadi ini yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita berdampak,
ya, menyampaikan kabar Injil. Ini poin penting, ya. Tapi selain itu kita juga harus memiliki hati untuk berbagi, untuk kita menanggung, seperti Roma 15 ayat 1 yang 2 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Ini amanat juga loh. Ya, ini amanat. Ya. Kuat secara apa? Ya, mungkin kuat secara fisik bisa, ya, kuat secara ekonomi bisa, ya, kuat secara kita punya kemampuan pengetahuan, ya, kita kuat di pengetahuan, ya, kita membantu orang-orang yang lemah dalam pengetahuan bisa, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita buat. Jangan mencari kesenangan sendiri. Ya, kalau mencari kesenangan sendiri ngapain peduli dengan orang lain? Ya, ngapain kita ngurusi orang lain? Ya. Setiap orang di antara kita, ya, harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini amanat Bapak Ibu. Jangan kita anggap sepele. Kalau kita menganggap sepele, kita tidak peduli ya dengan orang lain. Ya, yang penting ya saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, kita tidak cukup. Ada beban, ada amanat yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia ini? Supaya kita menjadi pelaksana amanat Tuhan. Ya, selain amanat, katakan amanat agung itu yang terutama, memberitakan Injil. Ini juga amanat bahwa kita wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Berbuat baik, ini juga amanat. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Ya, Galatia 6. Ya, di ayat yang kedua dan ayat yang kedua dikatakan jangan cemu-cemu berbuat baik. Apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Jadi ini banyak amanat yang Tuhan bebankan kepada kita. Mari kita berbuat baik, ya, kita menjadi orang yang care ya dengan orang-orang lain, ya. Semua orang, tetapi terutama saudara-saudara seiman, gitu ya. Nanti kita berbagi ya dengan saudara-saudara seiman. Ya, di sini ada pelayanan diakonia. Ya, mari kita mendukung ya dengan apa yang kita bisa lakukan ya, mendukung pelayanan diakonia. Kita bisa berusaha mendukung ya secara ekonomi, ya, kemudian mungkin secara perhatian, waktu kita, ya, bagaimana kita peduli dengan orang-orang lain. Ini kehidupan kita ini harus berdampak seperti ini. Ya. Selain kita berdoa syafaat seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu. Ya. Jadi kehidupan kita ini harus berdampak. Ya. Baru ya kita ini sungguh-sungguh ya menjadi murid Kristus. Ya. Kenapa Kristus mengatakan siapa menjadi muridku? Nyangkali dirinya sendiri. Supaya kita bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Ya, supaya kita tidak berfokus kepada keinginan kita sendiri. Supaya kita berdampak bagi orang lain. Ya. Dan terutama akhirnya, fokus terakhirnya itu adalah memuliakan Allah. Ya, ini sekali lagi kembali bahwa harus Yesus menjadi the only one. Ya, bahwa Yesus menjadi yang nomor satu. Untuk semuanya, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak punya tidak punya pandangan, tidak punya prinsip, ya, tidak punya visi bahwa semuanya untuk memuliakan Tuhan, pada akhirnya apa yang kita buat di dunia ini hanya sebatas sampai di lubang kubur, ya. Tidak berarti apa-apa di kekekalan, ya. Kita tidak punya harta nanti di sana. Karena itu Yesus mengatakan simpan hartamu di surga, ya, di mana tidak ada karat yang merusakkannya. Bagaimana kita kehidupan kita ini berdampak harus sampai di kekekalan. Apapun yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita apa saja ya lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus ingat tidak ada waktu lagi untuk menunda. Ya, menyadari waktu hidup kita dan saudara-saudara kita yang terbatas, ya, dan kita tidak tahu ya kapan hidup itu akan lepas dari diri kita masing-masing. Ya. Kita harus mendorong diri kita
ya, untuk bangkit dan untuk keluar dari zona nyaman kita. Ya, kita harus menyadari itu dan kita harus keluar dari zona nyaman kita, harus mengikut Kristus, menanggalkan segala keinginan kita untuk kita menyangkali diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya, untuk kita mulai bergerak, ya, memberitakan kabar baik ya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, termasuk juga kepada mereka yang mungkin sudah mengaku percaya, ya, tetapi ya faktanya mereka tidak hidup sebagaimana seharusnya. Ya, mungkin orang Kristen, ya, tapi hidupnya tidak sebagaimana seharusnya. Bahkan hidup dalam dosa dan menjadi batu sandungan. Ini juga harus menjadi beban kita. Harus menjadi ada di hati kita, bagaimana kita ini yang kuat secara rohani harus menanggung kelemahan mereka yang lemah secara rohani. Ada banyak di antara saudara-saudara kita seiman yang lama mungkin tidak beribadah. Selalu saya bawa dukung dalam doa. Saya list semua nama-nama jemaat mereka yang lama tidak beribadah. Setiap Sabtu gitu saya berdoa supaya mereka ingat bahwa minggu itu hari ibadah. Mari kita juga berdoa buat bangsa negeri, buat saudara-saudara seiman kita juga, ya. Dan maka supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berdampak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkarya dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdiri bersama-sama. Mari kita berjaga-jaga di zaman sekarang. Banyak hal-hal yang menggemparkan, yang menakutkan, yang mengerikan di zaman ini. Melindungi kita. Hanya kuasa Yesus Kristus yang melindungi kita dari berbagai macam ancaman kejahatan dalam dunia ini. Karena itu mari kita berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Dan tidak cukup untuk kita berjaga-jaga bagi diri kita sendiri, tapi mari kita menyediakan hidup kita juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada banyak orang yang tidak berjaga-jaga di antara kita. Mungkin banyak saudara-saudara kita seiman yang tidak berjaga-jaga. Mari kita menjadi berkat buat mereka. Mari kita minta hati Tuhan ada di dalam hati kita. Berikan keutuhan, hati seperti hatimu, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang terbeban dengan jiwa-jiwa untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kuat, setelah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti matamu memandang buaya di sekelilingku, oh berikanku Tuhan tanganmu untuk melakukan tugas yang kau bebankan kepada kami. Berikan kakimu melangkah
mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Engkau telah memelihara kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Engkau boleh menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk kami menghadapi kehidupan kami hari-hari mendatang. Kami tahu Tuhan, kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan, kami butuh Engkau untuk menolong kami, memberikan kekuatan menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami butuh hikmat-Mu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kami. Kami butuh berkat-Mu Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan ekonomi kami, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menolong kami, bahkan menyertai anak-anak kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong ya Tuhan semua acara yang akan diadakan di tempat ini, baik fellowship maupun fellowship anak-anak, pemuda, remaja Tuhan pada hari Sabtu. Tuhan juga berkati. Tuhan memberkati juga ya Tuhan acara sebentar persekutuan dalam tea break. Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami, berikan hati yang saling mengasihi, kami boleh bersekutu bersama-sama. Tuhan, inilah kami percayakan seluruh hidup kami. Bahkan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Kau terus jamah mereka, berikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Terpujilah Engkau dan kami boleh persembahkan seluruh hidup kami. Dan kami persembahkan Tuhan ibadah kami pagi ini kepadamu. Mempersembahkan doa kami pagi ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu yang akan terus berlimpah atas kehidupanmu, kekuatannya dan damai sejahteranya memenuhi saudara. Dan Yesus Kristus dengan kasih yang besar itu terus mengawali engkau semua dengan kasih-Nya. Dan Roh Kudus menuntun saudara dan memakai saudara sekalian menjadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Hari Sabtu pukul 4 sore ada Fellowship Pemuda Remaja Korwil 4A. Harap Bapak Ibu mendukung dalam doa. Setelah ibadah jemaat dipersilahkan mengikuti tea break. Mari bergabung untuk bersekutu. Hari Rabu pukul 5 sore diadakan fellowship bagi seluruh jemaat. Harap semua jemaat dapat hadir untuk bersukacita dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.